Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai pencatatan transaksi dari buku besar ke dalam neraca saldo. Sekarang, Ibu akan langsung memberi contoh pengerjaan atau pencatatan transaksi dari buku besar ke dalam neraca saldo. Nah, yang pertama yang harus kita buat adalah tentu kolom neraca saldo. Nah, karena Ibu akan membuat neraca saldo UD Ardhya Wijaya, tentunya judul dari neraca saldonya yaitu UD Ardhya Wijaya, lalu neraca saldo dan periodenya yaitu bulan Oktober 2017. Nah, setelah kita menyiapkan kolom neraca saldo, selanjutnya kita balik lagi ke buku besar yang telah kita buat sebelumnya. Nah, buku besarnya Ibu sudah sediakan seperti ini. Nah, apa yang harus kita cari selanjutnya? Yang harus kita cari selanjutnya yaitu saldo akhir dari setiap akun buku besar. Yang pertama kita masukkan yaitu akun kas. Nah, di akun kas ini kita lihat saldo akhirnya ternyata berada di sisi kredit sebesar 121.134.000. Nah, setelah kita tahu saldo akhirnya dari akun kas, kita langsung pindahkan ke dalam neraca saldo. Mengingat karena ini bentuknya stafel, kita tidak perlu menghitung selisih, maka kita langsung pindahkan saja saldo akhirnya. Nah, selanjutnya yaitu nomor akunnya 101 dengan nama akun kas dan berada di sisi kredit, karena tadi di buku besar saldo akhir dari akun kas yaitu di sisi kredit. Nah, selanjutnya untuk akun piutang dagang. Untuk akun piutang dagang, kita cari saldo akhirnya ternyata di sisi debit sebesar 8.700.000. Lanjut kita pindahkan ke dalam neraca saldo dengan nomor akun 102 dan nama akun piutang dagang dan berada di sebelah debit. Nah, lanjut ke akun utang dagang. Untuk utang dagang, ternyata saldo akhirnya di buku besar berada di sisi kredit sebesar 16 juta. Nah, berarti di neraca saldonya pun di sebelah kredit dengan nomor akun 201 dan nama akun utang dagang. Selanjutnya, untuk nama akun penjualan, karena ini cuma satu transaksi, berarti kita langsung pindahkan di sisi kreditnya ke dalam neraca saldo di sisi kredit dengan nomor akun 401 dan nama akun penjualan. Selanjutnya, untuk retur penjualan. Ternyata retur penjualan juga sama, tinggal dipindahkan saldonya di sebelah debit ke dalam neraca saldo di sebelah debit juga dengan nomor akun 402 dan nama akun retur penjualan. Nah, selanjutnya potongan penjualan. Potongan penjualan pun sama, ternyata saldonya berada di sisi debit, berarti kita masukkan ke dalam neraca saldo pun di sisi debit dengan nomor akun 403 dan nama akun potongan penjualan. Oke, lanjut ke pembelian. Pembelian saldo akhirnya ada di sisi debit. Nah, sebesar 171 juta. Nah, berarti kita pindahkan untuk pembelian ini ke neraca saldo di sisi debit dengan nomor akun 501 dan nama akun pembelian. Selanjutnya yaitu nama akun retur pembelian. Retur pembelian saldonya berada di sisi kredit. Nah, sebesar 25 juta. Langsung dipindahkan ke dalam neraca saldo, yaitu nomor akunnya 502, nama akunnya retur pembelian, dan di sebelah sisi kredit. Selanjutnya yaitu potongan pembelian. Ternyata berada di saldo akhirnya berada di sisi kredit sebesar 2.500.000. Kita pindahkan ke dalam neraca saldo di sisi kredit, lalu nomor akunnya 503 dan nama akunnya potongan pembelian. Dan terakhir,
yaitu biaya upah dan gaji, yaitu saldonya berada di sisi debit, kita pindahkan ke dalam neraca saldo berada di sisi debit dengan nomor akun 601 dan nama akun biaya upah dan gaji. Setelah kita memindahkan atau membuat neraca saldo setiap akunnya, nah kita harus mentotalkan antara sisi debit dan sisi kredit. Apabila sama atau balance antara debit dan kredit, berarti buku besar yang telah kita buat sebelumnya benar. Jika tidak balance, berarti ada yang salah, entah itu dari buku besarnya yang salah, atau kalian ketika memindahkan angka dari buku besar ke neraca saldo itu salah. Nah, kita totalkan ya. Sisi debitnya itu sebesar 186.334.000 dan sisi kreditnya sebesar sama dengan sisi debit. Artinya buku besar yang telah kita buat sebelumnya itu benar. Nah, untuk materi pencatatan neraca saldo atau pencatatan dari buku besar ke neraca saldo sampai di sini. Semoga kalian paham apa yang dijelaskan dan bisa membuat neraca saldo dengan benar. Sekian materi dalam video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.